Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairas sahbi wa alihi. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatidz wal asatidzah, yang saya hormati Ketua Panitia Maulidur Rasul Saudara Nur Aban Aidi, yang saya hormati Ketua Hikmah Bapak Mujtahid Zakaria, yang tadi diwakilkan oleh Pamanda Abdul Rauf, wabil khusus yang saya hormati dan yang saya muliakan guru kita yaitu Kiai Haji Aman Yamin. Semoga dan mudah-mudahan mereka semua diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat wal afiat sehingga bisa selalu menggiring kita, mengajak kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi yang mulia ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama berkumpul mengingat Allah, mengingat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkumpulan ini akan menjadi sebab musabab turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan turun ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sekarang memperingati lahirnya manusia yang paling mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam acara ini tajuk atau judulnya adalah meneladani sifat-sifat Rasulullah dan perjuangan semangat juang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena penceramahnya dua, saya ambil satu, biar yang satunya nanti bagiannya yang penceramah yang kedua. Karena saya yang pertama, saya ambil yang pertama. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama bernama Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sami. Dalam kitabnya Subulul Huda war Rasyad, Masya Allah. Dalam kitabnya Subulul Huda war Rasyad fi sirati khairil ibad, beliau menceritakan seorang ulama namanya Ibnu Dhafar. Yang Ibn Dhafar tadi itu mempunyai guru namanya Abu Abdillah Ibn Abi Muhammad. Beliau menceritakan seorang ulama namanya Syekh Yusuf Az-Zarhuni. Syekh Yusuf Az-Zarhuni menceritakan pernah bermimpi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam mimpinya beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana tentang atau pendapatmu kalau para ulama
atau pendapat ulama yang mengatakan tentang Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pendapatmu tentang umat-umatmu yang mereka gembira dengan datangnya bulan Rabiul Awal? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada Syekh Yusuf Az-Zarhuni, man fariha bina farih nabi, barang siapa yang gembira dengan kami maka kami pun bergembira dengan mereka. Maka di pagi hari ini kita gembira memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka niscaya kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kegembiraan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hanya orang-orang yang di dalam hatinya tidak ada keimanan kepada Kanjeng Nabi, yang ketika mereka melihat orang-orang lagi bergembira dengan Maulid Nabi, mereka tidak senang. Makanya dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu disebutkan anna iblis ronna arba'a ronnat. Pernah iblis itu berteriak dengan 4 teriakan karena 4 hal. Yang pertama, hina lu'ina, ketika iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, teriak iblis nyesel, takut karena dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hina uhbito, ketika diturunkan dari langit ke bumi, maka iblis teriak menyesal atas perbuatannya. Dan yang ketiga, wahina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, hina unzilal Fatihah, ketika diturunkannya surat Al-Fatihah. Jadi hadirin hadirat, kalau ada orang yang tidak senang dengan adanya Maulid Rasul, teriak-teriak mengatakan bahwasanya yang kita lakukan ini sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang mungkar, berarti ini mirip-mirip iblis. Karena iblis teriak ketika lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan di pagi hari ini sedikit untuk membalas jasa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam kitab Sama'il Rasul karangan seorang ulama Syekh Muhammad bin Yusuf An-Nabhani, apa tujuan kita itu mengadakan Maulid Rasul? Tujuan kita mengadakan acara seperti ini tujuannya apa? Apakah kita hanya bangga-banggaan? Apakah untuk sombong-sombongan? Tujuannya ada 4 hal. Nanti saya sebutkan satu persatu. Cuman tadi sebelum ke atas sudah dibisikin, tidak boleh lama-lama. Imun salah gula nyebutakan setong maaf lah di boktona, berarti terus akan tahun-tahun sih ada. Onceng boleh tadi. Siap. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau Syekh Yusuf An-Nabhani mengatakan bahwa tujuan kita mengadakan Maulid Rasul yang pertama litalabbud, untuk menikmati, bersenang-senang dengan mengingat, menceritakan, mendengarkan sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama mengatakan wadzikru khamrul akabiri lal ainab wazabib, zikir, sholawat kepada Rasulullah
adalah khomer, minuman yang memabukkan bagi para pecinta, tapi para pecinta Nabi dan pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Lal ainab wa zabib, bukan anggur, bukan minuman keras, kopi miring, kopi lurus, bukan, tapi yang menjadikan mereka itu menggila, hatinya rindu adalah zikir dan mengingat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam perkataan yang lain, ulama mengatakan bahwa ketika mendengar sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lupa akan masalah mereka, lupa bahwasanya mereka hidup di dunia. Saking nikmatnya ketika mendengarkan sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.